Teman-teman di rumah pasti udah sering kan denger istilah ghosting, atau kamu baru aja mengalaminya, atau bahkan kamu adalah salah satu pelakunya. Nah, istilah ghosting makin populer belakangan ini karena semakin maraknya pengguna dating apps sebagai salah satu sarana di mana orang bisa berkenalan, berkencan, bahkan menjalin hubungan dengan hanya mengandalkan satu aplikasi saja. Kata ghosting berarti menghilang atau memutuskan kontak saat sedang dalam masa pendekatan atau sedang menjalani sebuah hubungan, baik secara langsung maupun secara online. Berurusan dengan orang yang melakukan ghosting sendiri juga memang sangat sulit, terutama biasanya orang yang mendapatkan perlakuan ini tidak tahu penyebabnya dan gimana seharusnya bereaksi pada saat mendapatkan perlakuan ghosting itu sendiri. Dan ternyata perilaku ini juga berpengaruh kepada kondisi psikis seseorang loh. Menurut sumber dari Very Well Mind, seseorang yang melakukan ghosting biasanya punya alasan mengapa mereka melakukannya. Mulai dari si pelaku yang menggunakan cara ghosting untuk menghindari sebuah komitmen, hubungan serius, takut menyakiti perasaan orang lain, atau memang sudah merasa tidak tertarik lagi. Tetapi teman-teman, apapun alasannya, ghosting sebenarnya bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, karena bisa memberikan dampak buat korbannya. Perasaan depresi, marah, bingung, kecewa hingga merasa tidak diinginkan mungkin dialami oleh korban dari ghosting ini sendiri. Mau gimana pun ditinggalkan tanpa penjelasan adalah hal yang pastinya membingungkan dan juga menyakitkan. Karena korbannya akan merasa dirinya mengalami penolakan dan berakhir dengan mempertanyakan kepantasan diri sendiri. Dan hal ini secara tidak langsung adalah sebuah penolakan sosial yang bisa menyebabkan rasa sakit yang sama dengan sakit fisik. Bahkan kalau sakit fisik bisa diobati dengan mengkonsumsi obat tertentu, berbeda dengan rasa sakit dari ghosting yang tidak ada obatnya secara jelas. Gak cuma itu aja, korban ghosting cenderung akan mengalami penurunan rasa percaya diri, merasa dibuang, tidak bisa diterima, dan bisa kehilangan keinginan untuk memulai hubungan lagi. Korban dari ghosting juga cenderung mengalami depresi loh. Nah, kalau udah begini, kira-kira gimana sih korban dari ghosting ini bisa move on dan kembali menjalani hari-harinya dengan baik? Ternyata ada beberapa cara, yaitu yang pertama, memberikan waktu. Dampak ghosting emang berbeda-beda bagi semua orang. Nah, jadi cara yang terbaik untuk mengatasi kondisi ini adalah memberikan waktu untuk berdamai dan bisa menerima semua yang terjadi. Dan menyadari bahwa semua yang sudah berakhir memang harus seperti itu. Yang kedua, jangan menyalahkan diri kamu. Hal ini harus banget kamu lawan. Karena semakin kamu menyalahkan diri kamu sendiri, maka semakin dalam perasaan sakit yang terasa. Selain itu, hindari juga menghukum diri kamu dengan cara berbahaya, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol, secara berlebihan, atau menggunakan obat-obatan terlarang. The last but not least adalah hindari perasaan kalau kamu itu sendirian, kalau kamu sangat kesepian. Kamu bisa loh menghabiskan waktu dengan keluarga atau teman-teman kamu. Dengan cara ini, maka rasa sakit akibat ghosting mungkin bisa sedikit dilupakan. Bahkan jika diperlukan, kamu juga bisa mencari bantuan dari profesional ataupun psikolog juga. Jadi penanganan yang kamu terima juga pasti benar. Nah, udah tahu kan apa dampak perilaku ghosting buat para korbannya? So, mulai dari sekarang kurangin deh perilaku ini dan mari sama-sama kita tidak menormalisasikan perilaku ini karena ternyata dampaknya bisa jadi berbahaya untuk para korbannya.